Ikutin firman Allah dalam Al-Quran, perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab kalian kadang congkak dalam hidupnya, sombong dalam hidupnya, seakan-akan gak punya salah kepada Allah. Walaupun hidupnya tadinya nyaman, tentram, bahagia, tapi karena kesombongannya, karena banyaknya dosa yang dikerjakan, sehingga Allah murka, turunkan yang namanya musibah demi musibah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, mengawali jumpa dan suah kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan percikan rahmat, untayan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu tekad, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sejenak mari Bapak Ibu, masih jam 5. Masih jam 5. Saya ngeliat jam saya sendiri. Kok ibu-ibu yang kepo. Kita bersolawat sebagai ungkapan kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihir baghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal
الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Semoga Allah memasuk Allah semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua Allah semoga Allah dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali Datuk Lopan, dalam rombongannya wali Datuk Lopan. Semoga Allah memasukkan kita semua Allah semoga Allah dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para ustadznya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua masuk rombongan baginda Rasul. Amin. Masuk rombongan para kekasih-kekasih wali-waliullah. Amin. Karena yang dekat dari tempat ini Datuk Lopan kita sebut Datuk Lopan. Amin. Dan jadi rombongan para alim ulama, apapun panggilannya, buya, kiai, tuan guru, ustadz, semua itu adalah para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua jadi rombongan para alim ulama. Amin. Yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sebagian jamaah pastinya sudah kenal dengan tiang. Tapi sebagian lagi dari lama ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau tadi diperkenalkan oleh Ananda, memang kebetulan Allah takdirkan saya lahirnya di Madura. Tahu Madura? Di mana? Amerika. Di Jawa Timur. Masuknya Jawa Timur, pulaunya Pulau Madura. Kebetulan saya lahir di sana, besar di sana, mondok di sana, selesai baru ke Jakarta. Dan alhamdulillah tinggal di Jakarta, punya istri orang Jakarta, ada yayasan pondok pesantren Al Mubarak di Jakarta, dan kebetulan juga 2021 istri saya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan alhamdulillah kenal dengan ibundanya Ananda Ustadz Abdul Aziz, akrab.
sering ke Mambaul Bayan. Makanya anak saya begitu mondok di Darul Rahman di Kesyukuran Makmun di Jakarta, saya ke Lombok, ikut ke Lombok, saya taruh di Mambaul Bayan. Nah, kebetulan meninggalnya itu karena jahatnya dulu ada penyakit namanya Siti Corona. Siti Corona jahat. Iya. Banyak membunuh manusia. Termasuk diantaranya yaitu banyak sekali masyarakat di Jakarta yang meninggal dunia gara-gara Siti Corona. Tapi mudah-mudahan apapun penyebab kematiannya, mudah-mudahan Allah menjadikan kuburannya satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau tadi Ananda juga bilang Pak Kiai masih single. Berarti bukan promosi Bapak Ibu. Bener, ngasih tahu doang. Siapa tahu nyangkut di lingkung. Ya siapa tahu nyangkut di sini. Kan saya bertambah saudara kalau nyangkut di sini. Ada Ananda, ada Tuan Guru Adam, ada Ustadz Abdul Aziz, dekat juga dengan Ustadz Pajero. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya hanya ingin meneruskan apa-apa tadi yang disampaikan oleh Ananda Ustadz Abdul Aziz. Di awal beliau membuka dengan begitu indah firman Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Udah tahu artinya? Belum? Besok aja. Oh sekarang? Kirain besok. Biar ketemu lagi besok Ibu. Oh insya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku, yang imannya iqrarun bil lisan tasdiqun bil qalbi a'malu bil arkan, yang imannya itu diucapkan dengan lisannya, dibenarkan dengan hatinya, dan diamalkan dengan anggota badannya. Ini bentuk iman kita dibuktikan pada sore hari ini. Survei membuktikan. Alhamdulillah. Ini kena iman loh Bapak Ibu. Kalau bukan karena iman, ya Allah ya Rob, jam segini ngapain enaknya? Ayo, ngapain enaknya? Ya ngaji, orang lagi ngaji. Masa tokol-tokol di rumah? Ngaji. Ini kena iman Bapak Ibu. Kalau tidak terdorong oleh iman kita yang mantap kepada Allah, abot rasanya datang ke pengaji, apalagi yang sampun lingsir, tempat pengajiannya fauqal jibal, di atas gunung. Iya. Di atas gunung, alhamdulillah pemandangannya indah sekali. Hampir sama dengan Gunung Rinjani. Cuman ini agak pendekan dikit. Bagi orang yang maaf punya asam urat, encok, apalagi jalannya agak tersendat, nggak mau datang ke tempat ngaji seperti ini Bapak Ibu, kalau bukan karena iman. Tapi karena iman, walaupun di atas kita jalannya nanjak, kadang jalannya dituntun, kadang pakai tongkat, nyampe di majelis taklim duduknya ngelon. Apa-apa Bu, terusin. Yang penting ngaji, ya. Tapi ini bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak Bapak Ibu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir
wa ma hum bimu'minin. Lumayan. Banyak kebaikan dari sebagian manusia berkata, yang beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tapi maaf, imannya hanya sebatas isapan jempol belaka. Hanya mulutnya doang yang mengatakan beriman kepada Allah. Tidak sampai kepada hatinya. Apalagi mau mengamalkan dengan anggota badannya. Itu kebanyakan dari manusia. Wa ma hum bimu'minin. Mereka ini sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Coba alhamdulillah, bapak-bapak walaupun masih bajang apa sampun lesir Pak. Bajang zaman lae. Sekarang mah alhamdulillah muda. Dulu waktu tahun gajah zaman now sampun ling. Termasuk ibu-ibu ini karena iman kepada Allah tidak ada rasa abot sedikit pun untuk hadir di pengajian. Alhamdulillah. Nah ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bersegera kalian wahai bapak ibu yang beriman kepadaku untuk mendapatkan ampunan dariku, kata Allah. Sebab apa? Kita semua ini luwe salah, luwe do. Ada yang nggak punya dosa nggak? Ada nggak manusia yang nggak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada tipe kayak kita bapak ibu. Siapapun kita, jangankan rakyat jelata, bapak kadus, bapak kepala desa, bapak camat, bapak bupati, bapak gubernur, termasuk presiden, termasuk tuan guru punya do. Cuman kadar dosanya ini bervariasi. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Mudah-mudahan yang menunggu sami yang punya dosa kecil. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tapi paling tidak Bapak Ibu, kita ingat, oh saya mah punya dosa kepada Engkau ya Allah. Karena itulah sari'u ila maghfiratin. Bercepat-cepatlah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan apa? Introspeksi diri. Hitung-hitung diri. Jaga-jaga diri. Ngaku bahwasanya diri kita punya dosa kepada Allah. Kalau kita bersegera dapat ampunan dari Allah, maka selalu keluar dari mulut manis kita adalah yaitu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Cuman kan kadang kitanya ini nggak sadar, merasa diri kita ini benar saja, nggak punya dosa kepada Allah, sehingga maaf jarang keluar dari mulut kita adalah yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Paling istighfarnya selesai sholat. Tadi sholat asar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Kira kali? 3 kali doang. Kadang kalau saking buru-burunya, karena gara-gara luwe pegawian, habis sholat zuhur langsung nggak pakai istighfar, langsung dibuka mukenanya, langsung berdoa bari nganjeng. Allahumma lantas jalan. Ya. Istighfar kagak, dikir kagak, bari nganjeng buka mukena, langsung doanya Allahumma lantas kabur. Kan lagi jalan, padahal ya Allah doa yang sangat indah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kita menanyakan, datang lagi sekelompok manusia kepada beliau, wahai Syekh Hasan Basri, kami datang dari satu kampung, kampung kami tadinya nyaman, tentram, bahagia.
tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi luar biasa Tuan Guru, saat ini kekeringan udah hampir 1 tahun. Nggak ada hujan, air sumur sudah kering, air kali sudah kering, mata air sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, sumber air di mana-mana sudah pada kering. Maaf Tuan Guru, bahkan kami ini kehausan, hewan ternak kami mati karena tidak minum yang namanya air. Waj'alna minal ma'i ala kulli syai'in hayy. Karena Allah menciptakan air, setiap sesuatu itu bisa hidup. 1 tahun nggak ada air, nggak bisa beli ke sana kemari, kan beda dengan sekarang. Di zamannya Syekh Hasan Basri. Ada apa dengan ini semua wahai Tuan Guru? Beliau belum sempat menjawab, datang lagi sekelompok manusia kepada beliau mengadukan, wahai Tuan Guru, kami datang dari suatu kampung, ternyata Allah kasih musibah saat ini wahai Tuan Guru, gempa bumi meluluh lantah bangunan rumah kami ya Tuan Guru. Madrasah, majelis taklim, pondok pesantren rata dengan tanah. Kami sudah tidak bisa lagi untuk berteduh, bahkan banyak korban yang meninggal dunia tertimpa yang namanya puing-puing, yaitu tembok yang rubuh. Ada apa dengan ini semua wahai Tuan Guru? Belum sempat beliau menjawab, datang lagi sekelompok manusia, Tuan Guru, kami datang dari satu kampung. Kampung kami ini terjadi kebakaran yang sangat luar biasa Tuan Guru. Habis semua rumah-rumah, termasuk hewan ternak kami. Ya Allah, banyak yang meninggal dunia yang tidak bisa menyelamatkan diri wahai Tuan Guru. Masih banyak musibah-musibah yang lain yang datang kepada beliau. Terakhir yang datang dari sekelompok manusia, kami datang dari satu kampung. Kampung kami sampai detik ini, saat ini wahai Tuan Guru, masih aman, nyaman, tentram, bahagia. Tapi satu Tuan Guru, yang kekurangan di kampung kami itu, yaitu banyak yang menikah dengan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, antara yaitu anak-anak kami yang masih bujang dengan yang masih perawan. Tapi tidak satu pun yang dilahirkan bayi dari hasil pernikahan mereka. Sudah bertahun-tahun kami rindu dengan tangisan bayi, kami ingin punya cucu, kami ingin menimangnya, tapi tak satu pun yang namanya Allah berikan keturunan kepada anak-anak kami. Semua permasalahan ini hanya dijawab oleh beliau dengan satu firman Allah dalam Al-Quran, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya Allah, satu jawabannya dari semua permasalahan ini apa? Fakultus taghfiru rabbakum. Maka ayo kita semua ini, engkau, aku, kalian semua, kata Syekh Hasan Basri, ikutin firman Allah dalam Al-Quran, perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab kalian kadang congkak dalam hidupnya, sombong dalam hidupnya, seakan-akan gak punya salah kepada Allah. Walaupun hidupnya tadinya nyaman, tentram, bahagia, tapi karena kesombongannya, karena banyaknya dosa yang dikerjakan, sehingga Allah murka, turunkan yang namanya musibah demi musibah. Maka perbanyaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya kalau kalian sudah mohon ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara, yang kekeringan Allah turunkan hujan sebutuhnya manusia. Hujan tersebut tidak menyebabkan yang namanya banjir, air bah, banjir bandang. Di Sukabumi saya dapat telepon dari teman saya, kebetulan saya sering dulu ngaji di Sukabumi, itu daerah Cibadak. Ternyata ada air bah yang menghanyutkan 16 itu mobil, 24 rumah hanyut. Yang meninggal dunia nggak disut saja ada 16 orang katanya. Tidak bisa menyelamatkan diri karena saking derasnya yang namanya hujan. Jakarta sendiri saat ini nih Bapak Ibu, pagi tadi saya lihat di televisi di TV One, air laut sudah pasang ke daratan. Air lautnya, air rob namanya. Air laut pasang ke
daratan. Sementara hujan di Jakarta, air ngalir tapi tidak masuk ke lautan, melainkan masuk ke rumah warga. Terjadilah yang namanya banjir. Enak di Lombok, gak ada banjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Permasalahan-permasalahan ini Bapak Ibu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Kenapa terjadi musibah yang seperti ini? Karena kurangnya kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya ketika kita sudah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah turunkan hujan sekemampuan kita dan sekebutuhan kita. Mau nanem doang. Iya. Tuh, alhamdulillah sudah mulai hampir selesai. Sebelah kiri di sini ada yang sudah mulai menguning padinya. Subhanallah. Apa nongnya itu? Subhanallah. Di Lombok ini luar biasa Bapak Ibu. Allah berikan keberkahan. Kenapa? Karena al-ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau penduduknya ini beriman, bertakwa kepada Allah, terus dan menerus dia introspeksi diri, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah bukakan pintu keberkahan dari langit ataupun dari bumi. Alhamdulillah, sebagian baru nanem, sebagian sudah mau ngerampek. Iya kan? Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Kalau kita banyak istighfar Bapak Ibu, yang kekurangan harta, Allah akan berikan harta kepada kita sesuai dengan profesinya masing-masing. Dengan jadi petani, jadi pedagang, jadi pejabat, apapun profesinya, Allah akan berikan harta kepada kita. Rizkinya ditakar oleh Allah. Bahkan wabanin, yang tidak punya anak, perbanyak baca istighfar, insya Allah Allah akan berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Kuncinya seke, yaitu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tahu artinya itu Bapak Ibu? Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah, Rabbal baraya. Engkau ini adalah Tuhan yang paling baik, yang selalu memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, kepada yang insan. Astaghfirullah minal khotoya, saya mohon ampun kepada Engkau ya Allah, minal khotoya, dari segala macam bentuk salah dan dosa. Makanya astaghfirullah Rabbal, pendek lagi astaghfirullahal azim. Nah, ketika kita sudah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalau dosa kita sudah habis, sudah dihapus oleh Allah karena introspeksi dirinya, karena memperbanyak istighfarnya, maka bersegera juga kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Itu untuk satu orang Bapak Ibu. Coba, luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Nah, untuk mendapatkan surga tersebut ada syaratnya, nggak banyak syaratnya, cuman seke,
ingin ibu masuk surga? Melet, Bapak. Termasuk Ustadz Pajiru melet katanya. Melet banget kata beliau. Ada syaratnya Ustadz. Syaratnya cuma seke loh. Gak banyak. Satu doang. Seke doang. Seke doang. Sebulan lagi deh saya kasih tahu. Sekarang. Kalau saya kasih tahu sekarang kira-kira nyesel apa enggak nanti? Enggak. Bener. Swear. Bener. Ayo saya kasih tahu. Syaratnya orang masuk surga, satu, mati dulu. Ayo. Lah iya ibu, bapak. Mati dulu baru ketahuan sa'idun am syakiyun, beruntung apa celaka. Kalau di dunia ini surga dari mana? Dari Senggigi, dari Mandalika, dari Gili Trawangan, dari Jakarta. Nggak ada. Yang namanya surga dunia itu hanya itu isapan jempol belaka. Tapi surga yang hakiki nanti adanya di akhirat. Makanya mati dulu. Ayo. Udah mati sekarang, mati. Lah iya, kalau hidup surga dari mana ibu? Indahnya seperti apa di dunia ini? Tidak sama dengan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kepingin masuk surga, kata Allah dalam Al-Quran, yaitu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sepi. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Terpaksa. Adapun orang-orang yang takut ke makam Rabbnya, makom Rabbnya, artinya beriman, mantap imannya, dikerjakan dengan anggota badannya, bertakwa kepada Allah, imtithalu awamirillah, wajtinabu nawahihi, mengerjakan perintah Allah dalam situasi dan kondisi seperti apapun, menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu menahan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang buruk. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga tempat yang pantas baginya. Amin. Pingin masuk surga? Pingin masuk surga? Melet, mati. Iya. Tuh. Baru ketahuan Bapak Ibu, sa'idun am syaqiyun, jadi orang yang beruntung atau jadi orang yang celaka. Untung karena amal solehnya, dapat ridho dari Allah, surga tempatnya. Celaka karena perbuatan ingkarnya kepada Allah, maka neraka tempatnya. Na'udzubillahi min. Makanya Bapak Ibu tadi disampaikan, saya hanya menyampaikan, meneruskan apa-apa yang tadi disampaikan oleh anak saya. Makanya dalam ayat tersebut diteruskan, Bapak Ibu, uiddat lil muttaqin. Surga ini dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang tidak ada rasa abot-abotnya untuk beribadah kepada Allah. Baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sepi. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terusan ayat tersebut arak telu. Kelompok manusia yang dirindukan oleh surga. Surga yang rindu, bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surga yang rindu kepada kita sebagai hamba Allah. Arak telu. Arak pira? Satus. Oh, telu. Arak telu. Apa saja yang tiga ini? Allah nyatakan lagi dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lumayan. Kelompok yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah kelompok alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau berinfak, bersedekah
membantu sarana ibadah kepada Allah seperti masjid, musola, santren, pondok pesantren, madrasah, termasuk majelis TPQ. Coba bantu dong, bantu keluarin tasnya. Ayo, mau bantu enggak? Mau didudungkan oleh surga enggak? Tidak, keluarin. Yang bawa kepeng, ayo kepengnya keluarin. Yang enggak bawa kepeng, cincinnya keluarin. Yang enggak bawa cincin, yang enggak pakai cincin, gelangnya juga sumbangkan. Katanya ingin dirindukan oleh surga. Ini Allah loh yang menyatakan Shadaqallahul Azim. Setiap kita baca Al-Quran diakhiri dengan Shadaqallahul, maha benar apa yang disampaikan oleh Allah dengan firman-Nya tersebut. Makanya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, itu orang-orang yang mau berinfak, bersedekah dengan harta bendanya, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, baik luwe kepeng ataupun di arak kepeng. Kalau yang luwe kepeng 1 juta, yang di arak kepeng 100.000, ayo keluarin, ayo. Katanya pengen dirindukan oleh sorga, kok pelit? Keluarin. Ibu, ayo keluarin. Ayo. Ayo. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah di Rasulillah wa kulli mujahidil lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Maaf ibu bapak, saya bukan maksa. Bener, seikhlasnya bapak dan ibu, tapi jangan kayak orang Jakarta. Orang Jakarta itu kalau berinfak, bersedekah, dia bilang walaupun sedikit yang penting ikhlas. Orang Lombok mah lain, walaupun banyak yang penting ikhlas. Katanya pengen masuk surga, pengen dirindukan surga. Berarti alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan lewi kepeng. Ya alhamdulillah kita perbanyak lagi infak sedekahnya sebagai investasi akhirat. Kalau sedikit, ya sedikit kita sumbangkan juga. Kenapa Bapak Ibu? Luwe pahalanya ini luar biasa. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
Kalau tahu pahala berinfak dan bersedekah ini Bapak Ibu besar pahalanya, yang mau mati besok minta ditunda, ya Allah 10 tahun lagi ya Allah, padahal umur udah 90 tahun, udah 100 tahun masih pingin panjang. Orang yang meninggal dunia kena tahu pahala bersedekah itu besar, maka minta kepada Allah, hidupkan kembali ya Allah, begitu hidup saya akan memperbanyak berinfak dan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku ingin jadi hambamu yang soleh. Maaf ibu, ini kan untuk ibu-ibu biasanya nih, kalau ibu ke Semparu, di situ ada Indomaret, ada Alfamart, bawa duit 100-200 ribu, sedikit apa banyak? Sedikit. Mau lebaran bapak dan ibu jalan ke Mataram, ke Epicentrum, bawa duit 500 ribu sampai 1 juta, sedikit apa banyak? Sedikit. Sedikit. Tapi bapak dan ibu maaf datang ke majelis taklim seperti ini, bawa uang 100 ribu, sedikit apa banyak? Bedanya. Ya kan, giliran ke Alfamart, Indomaret, Epicentrum, ratusan ribu bahkan jutaan dibilang sedikit, yang mohon maaf ujung-ujungnya ke WC. Ya kan? Giliran investasi akhirat, datang ke majelis taklim bawa duit 100 ribu pecahannya, 50 ribu pecahannya, 20 ribu pecahannya, 10 ribu pecahannya, 5 ribu pecahannya, 2 ribu pecahannya, yang diambil sorga. Katanya ingin dirindukan oleh sorga, tapi cuman 2.000. Kasihan deh lo. Subhanallah. Nah, makanya Bapak Ibu perbanyak berinfak dan bersedekah agar dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu amarahnya, mampu menahan hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang buruk. Kenapa Bapak Ibu? Nafsu kita ini an-nafsu katifli. Yang namanya nafsu ini persis seperti anak. Seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil kalau minta kepeng nggak dikasih, nangis kan? Nggak mau tahu ina amaknya punya kepeng atau enggak, yang penting minta lunasan kepeng, iya kan? Sama seperti itu nafsu ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa untuk menahan amarah kita, menahan hawa nafsu kita, maka maaf, jangan kita ini mau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menahan hawa nafsu kita, maka salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan amarahnya. Makanya maaf, 1000 maaf, semua orang nih ingin jadi pemimpin, termasuk kemarin ada pilkada, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Si tahu kepada kita wal kadhiminal ghaidh. Yang terakhir, yang ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal afina anin nas, orang yang selalu